Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 2 April 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan 3a, dan ayat 5 sampai dengan ayat 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, Lourdes di Eropa dan Sendang Sono di Jawa Tengah, Indonesia, 2 tempat ziarah yang mendapat tempat istimewa di hati umat Katolik. Dikisahkan bahwa banyak orang yang menerima mukjizat karena mengambil air suci dari sumber mata air di sana, kemudian meminumnya, seraya berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Apa yang dialami para peziarah kemudian disampaikan dari mulut ke mulut agar semakin banyak orang yang menjadi percaya dan memuliakan nama Allah karena mukjizat ilahi telah dialami melalui tempat ziarah tadi. Namun bagi kita, harus kita ketahui bahwa gereja tidak mengajarkan bahwa mata air di Lourdes atau di Sendang Sono yang menyembuhkan. Mata air tetaplah mata air yang memberikan kesegaran, kesejukan, kesuburan, dan kehidupan bagi siapapun yang berada di sekelilingnya, kata Nabi Yeskiel. Lalu, mengapa ada mukjizat di tempat-tempat seperti itu? Pewartaan Injil Yohanes hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus menolak anggapan keliru itu. Kolam Betesda yang dikeramatkan oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si sakit. Namun sebaliknya, iman si sakit kepada Yesus telah membawanya pada kesembuhan. Dari sini kita harus mengakui, Yesuslah mata air yang sejati, Sang Penyembuh yang membawa umatnya pada penyembuhan atau keselamatan abadi. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini juga sangat nyata, Tuhan Yesus tidak menunda berbuat baik dengan menyembuhkan orang sakit yang sudah lumpuh 38 tahun. Kemauan si sakit untuk sembuh diperhitungkan sebagai iman oleh Yesus.
maka terjadilah mukjizat penyembuhan itu. Nuansa pertobatan dan tindakan yang mengarah kepada kemurahan Tuhan Sang Pengampun bukan pertama-tama menuntut penderitaan atau korban kita, namun justru hanya membutuhkan sikap pengakuan dan kerelaan kita untuk datang kepada Tuhan. Yesus memang baik dan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kebenaran iman ini yang perlu kita perdalam. Lalu, Ia juga mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menunda-nunda untuk berbuat kebenaran dan keadilan. Bersediakah kita? Mari, dalam masa Prapaskah, masa pertobatan ini, kita wujudkan tobat kita dengan tidak menunda-nunda berbuat baik kepada sesama. Yesus sumber mata air sejati, curahkanlah rahmat kesembuhan kepada setiap orang yang kini sedang berada dalam kesulitan hidup atau mereka yang sedang mengalami penderitaan fisik, psikis maupun rohani. Dan bantulah aku supaya selalu terdorong untuk tidak menunda-nunda berbuat baik, membantu sesama dan meringankan beban mereka. Amin.